Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh nalar manusia. Salah satunya, mengenai beberapa tempat misterius di bumi, yang keberadaannya belum terungkap. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Meskipun telah ada banyak petunjuk tentang berbagai fenomena misterius di alam semesta, tetapi untuk manusia, mencapainya tidaklah mudah. Al-Quran bagi umat Islam merupakan kitab suci yang berisi banyak petunjuk tentang alam semesta. Dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surah Kahf dan sabda Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa ada tempat misterius yang ada di dunia. Namun hingga saat ini lokasinya belum ditemukan. Berikut adalah daftar tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga saat ini belum ditemukan, dirangkum dari berbagai sumber. 1. Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat merupakan telaga yang penuh misteri dalam eksistensinya. Legenda menyebutkan bahwa mereka yang berhasil meminum air dari telaga ini akan diberikan anugerah keabadian sampai akhir zaman, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kematian mereka. Beberapa pakar tafsir berpendapat bahwa air dari telaga ini memiliki potensi untuk memperpanjang umur manusia. Seandainya seseorang mencicipi airnya meskipun hanya dalam satu tegukan, maka hidupnya akan dianugerahi keabadian. Mata air keabadian, dikenal sebagai Fountain of Youth, memiliki kemampuan untuk mengembalikan masa muda bagi siapapun yang meminumnya. Meskipun sangat terkenal, keberadaannya tetap misterius dan menjadi sumber kagum bagi banyak orang. Dalam catatan sejarah, Raja Ferdinand meyakini dengan sungguh-sungguh akan adanya mata air keabadian. Ia menganggap apa yang tercatat dalam kitab dan manuskrip kuno sebagai fakta yang nyata. Oleh karena itu, Raja Ferdinand menugaskan Ponce de Leon untuk menjalankan ekspedisi guna mencari keberadaan Fountain of Youth. Ahli sejarah memperkirakan bahwa Ponce de Leon lahir sekitar tahun 1474 Masehi. Pada bulan September 1493, ia ikut serta dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Ekspedisi tersebut melibatkan sekitar 1.200 pelaut, kolonis, dan prajurit. Dalam Islam, Fountain of Youth dikenal sebagai Ainul Hayat. Kisah dan legenda ini terkenal setelah Raja Zulkarnain, salah satu pemimpin terkemuka, berhasil menemukan mata air tersebut. Raja Zulkarnain mandi dan meminum dari sumber Ainul Hayat yang ajaib itu. Pengawalnya yang setia, Khidir, adalah salah satu nabi yang diabadikan dalam kitab suci umat Islam. Dikisahkan dalam beberapa hikayat bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke bumi. Salah satu tetes tersebut kemudian berubah menjadi Ainul Hayat, yang dikenal sebagai mata air keabadian. Beberapa ulama menyatakan bahwa Ainul Hayat yang dijaga oleh Nabi Khidir berada di Pulau Bermuda. Hubungan ini terkait dengan hilangnya kapal atau orang-orang yang melintasinya karena banyak setan yang menghantui daerah tersebut. Maksud dari mereka adalah untuk merebut Ainul Hayat. Namun, apabila Pulau Bermuda memang ada, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya lokasi telaga Ainul Hayat. 2. Tempat persembunyian Dajjal. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubra atau besar. Dunia diambang kehancuran yang besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Namun, perihal lokasi tepatnya Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja beliau menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya secara pasti diketahui bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan sendiri, sejak abad ketiga Masehi itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. 3. Tembok Yakjuj dan Majuj. Yakjuj dan Majuj merupakan entitas yang disebut dalam Al-Quran dan kehadiran mereka menjadi salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Raja Zulkarnain telah membangun sebuah tembok yang kokoh untuk menghalangi keberadaan Yakjuj dan Majuj. Tembok ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih.
Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak yaitu Yajuj dan Makjuj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Yakjuj dan Makjujnya ada 999. Menurut survei pada tahun 2021 penduduk bumi ada 788 miliar. Artinya jumlah Yakjuj dan Majujnya adalah 788 miliar dikali dengan 999. Pastinya jumlah itu luar biasa banyak. Tidak dapat dibayangkan kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Logikanya, tempat Yajuj dan Majuj itu harus luas sekali untuk menampung jumlahnya yang sangat banyak. Mustahil tempatnya hanya berada di sebuah pulau. Minimal dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal, tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. 4. Gunung Kaf. Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Miraj, ia melintasi Gunung Kaf yang terletak di lapis langit ketujuh. Dalam perjalanan itu, Nabi menyaksikan keindahan panorama yang menakjubkan dari Jabal Kaf. Sinar biru langit tampak begitu mempesona bagi Nabi Muhammad SAW, membuatnya terpesona oleh keindahan Jabal Kaf. Rasulullah lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjunginya. Namun, terungkaplah bahwa sinar biru tersebut sesungguhnya adalah gundukan gunung besar yang dikenal sebagai Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Seorang ahli tafsir Quran yang bernama Al-Alusi, menggambarkan Jabal Kaf sebagai gunung yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Jabal Kaf merupakan gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ashur menyatakan bahwa warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Jabal Kaf sendiri diabadikan dalam surat Kaf. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang mengetahuinya. 5. Sumur Barhut. Sumur Barhut adalah sebuah sumur yang menyimpan banyak misteri. Tempat itu diyakini sebagai tempat tinggal bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang dikenal sebagai Barhut, terletak di Hadramaut, Yaman. Sumur Barhut diyakini sebagai sumur dengan sumber mata air paling buruk di dunia. Selain itu memiliki luas sekitar 100 meter dan sekitar 250 meter kedalamannya. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu hadisnya. Dalam hadis tentang sumur Barhut, Rasulullah SAW membandingkan air yang berasal dari sumur Zam-Zam dan air yang berasal dari sumur Barhut. Disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang, yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Sumur Barhut dianggap sebagai sebuah tempat misterius yang dipenuhi mitos dan cerita rakyat. Dalam cerita yang beredar, disebutkan tempat itu merupakan penjara bagi para setan. Mitos itu merujuk pada bau busuk yang keluar dari sumur. Dalam legenda yang diceritakan turun-temurun, ada sebangsa jin dan tokoh gaib yang menghuni sumur tersebut. Namun, kisah tersebut masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Lokasi sumur Barhut ini cukup dekat dengan makam Nabi Hud alaihi salam. Karena tidak adanya informasi valid tentang sejarah awal mula sumur Barhut, banyak beragam cerita berkembang. Kata Barhut menurut bahasa Himyar kuno sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, bermakna kotanya bangsa jin. Nama tersebut diambil lantaran dulunya pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini. Tujuannya untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Oleh penduduk setempat, dasar sumur neraka diyakini dipenuhi jin dan merupakan pintu gerbang ke alam baka. Banyak mitos beredar, sebagian besar menggambarkannya sebagai penjara jin yang menyebabkan kesialan. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud alaihi salam, terkenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman memiliki istana kerajaan yang sangat megah yang dalam literatur bangsa Yahudi disebut Solomon Temple. Istana Nabi Sulaiman telah lenyap karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang masih berdiri dari bangunan kuil atau istana tersebut. Orang Yahudi menyebut sisa bangunan kuil itu dengan sebutan tembok ratapan. Beberapa catatan sejarah mencatat bahwa istana Nabi Sulaiman tidak mengalami kerusakan karena runtuh, melainkan karena dihancurkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh.
Dalam surat Al-Isra ayat 4-7, disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman termasuk memiliki pintu istana yang terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lalu, lantainya terbuat dari kombinasi kaca dan emas. Bangunan istananya juga berwarna-warni, meliputi biru, ungu, hijau, kuning, dan berbagai warna lainnya. Dalam tradisi orang Yahudi, biru melambangkan langit, sementara merah melambangkan bumi. Ungu merupakan gabungan dua warna, melambangkan pertemuan antara langit dan bumi. Konon, di sekitar istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain, termasuk gapura di sebelah barat daya. Tidak hanya itu, istana Nabi Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini bahwa pondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Tetapi, karena dasarnya telah runtuh, bangunan kuil ini tidak dapat direkonstruksi. Kabarnya letak daripada istana kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam tersebut ada di bagian selatan masjid yang dibangun Khalifah Al-Walid. Namun, sampai saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman ataupun artefak peninggalannya. Jadi itulah tempat-tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Misteri tempat-tempat ini dalam Al-Quran masih menjadi perdebatan di antara para ulama dan peneliti, dan lokasi pasti mereka masih belum berhasil diidentifikasi hingga saat ini.